Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 6 dengan judul pembahasan poligami dalam perspektif Al-Quran, yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Kamilah, dengan NIM 14046200082. Juga ada Ahmad Izuddin dengan NIM 14046200051. Juga ada Fikri Al-Kausar dengan NIM 14046200059. Ada Salsabila Wafa Fadila dengan NIM 14046200067. Terakhir ada Azra Khawa dengan NIM 140200021. Kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Gabungan kedua kata tersebut berarti perkawinan dengan lebih dari seorang. Dengan demikian, poligami dari arti dasarnya di atas dapat berarti pernikahan satu suami dengan banyak istri, atau sebaliknya, yaitu satu istri dengan banyak suami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Ada 3 bentuk poligami. Yang pertama yaitu poligini, yang dimaksudkan untuk suami. Artinya berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gion yang berarti perempuan. Yang kedua yaitu poliandri, dimaksudkan untuk istri. Artinya berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros yang berarti laki-laki. Yang ketiga ada pernikahan kelompok, perkawinan 2 orang atau lebih dengan 2 orang wanita atau lebih pada waktu yang sama. Poligami hadir dikarenakan fenomena sosial yang telah terjadi secara turun-temurun. Poligami bukanlah syariat Islam dan bukan pula sunnah yang harus diikuti umat Islam. Ia adalah tradisi masyarakat Arab dan dunia kala itu. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami. Namun, kala itu praktik poligami dilakukan tanpa batas. Maka Islam datang memberikan batasan dan syarat-syarat yang ketat. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai dengan 4 adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim. Daripada menghadapi kesulitan dalam mengolah harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan 4, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri itu. Tetapi kalau hal ini juga akan menyulitkan karena sulit berlaku adil terhadap beberapa istri, cukuplah 1 orang istri saja. Wacana poligami dalam fi Zilal Al-Quran dan Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada analisis tematik, yang kedua ada analisis skematik, yang ketiga ada analisis semantik. Yang pertama yaitu analisis tematik. Analisis ini berupaya untuk menjelaskan gambaran umum penafsiran surat An-Nisa ayat 2-3 dalam tafsir fi Zilal Al-Quran dan tafsir Al-Mizan. Gambaran umum tersebut diperoleh dengan merunut bagian-bagian dari teks sehingga didapatkan bahwa semua elemen di dalamnya berujung pada beberapa subtopik yang saling terkait.
di mana pada akhirnya sub-sub topik tersebut bermuara pada satu tema tertentu. Keseluruhan pokok-pokok pikiran yang didapatkan dari tiap-tiap paragraf pembahasan surat An-Nisa ayat 2-3 oleh Sayyid Qutb mengerucut pada 11 subtema, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keharusan taat pada syariat Allah. Yang kedua, ketaatan pada syariat akan menghasilkan takwa. Yang ketiga, takwa adalah kontrol intern dalam hati manusia. Yang keempat, syariat Allah tentang poligami adalah modifikasi poligami jahiliyah. Yang kelima, syariat poligami adalah pembatasan dan dispensasi. Yang keenam, pembatasan poligami dari segi jumlah dan syarat adil. Selanjutnya yang ketujuh, dispensasi poligami karena alasan menghindari tindakan zolim terhadap wanita yatim. Yang ke-8, poligami pun diperbolehkan demi memberikan solusi terhormat dan bermoral bagi situasi sosiologis dan biologis tertentu. Yang ke-9, dispensasi poligami tetap dibatasi syarat jumlah dan adil. Yang ke-10, apabila tidak mampu adil secara material dan lahiriah, lebih baik monogami atau menikahi budak. Yang ke-11, hal-hal sebelumnya adalah prasyarat bagi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga sebagai batu pertama masyarakat. Nah, dari sub-sub tema di atas, maka tema utama yang diajukan Sayyid Qutb melalui pembacaannya terhadap An-Nisa ayat 2-3 menyaran pada syariat poligami adalah ketentuan Allah untuk membenahi penyakit moral dan sosial masyarakat yang harus diyakini kebenaran dan kemaslahatannya bagi umat manusia. Sayyid Qutb menegaskan bahwa ayat ini berpretensi untuk pembatasan, bukan penghapusan praktek poligami. Meskipun terkesan membatasi praktek poligami, Sayyid Qutb memperluas cakupan ayat ini bukan hanya dalam kasus wanita yatim, tetapi juga kasus-kasus lain yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi istri yang lain. Sayyid Qutb banyak mengarahkan uraiannya untuk mentaati Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk memberikan aturan. Tabat Tabi melalui ulasan terhadap surat An-Nisa ayat 1-6 menyarankan kepada beberapa subtema sebagai berikut. Yang pertama, masalah pernikahan dan waris adalah masalah utama dalam masyarakat. Yang kedua, aturan pernikahan dan waris ini sesuai konteks historis bangsa Arab. Yang ketiga, masalah utama masyarakat nomaden yang selalu berperang adalah banyak anak yatim dan janda. Yang keempat, Islam datang untuk mengatasi masalah sosial tersebut secara gradual. Yang kelima, Al-Quran memberikan aturan syar'i secara bertahap melalui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang keenam, Islam melarang perbuatan makan harta anak yatim. Yang ketujuh, Islam melarang tindak menukar harta mereka dengan yang tidak baik. Yang ke-8, Islam sangat tegas dalam menentukan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim. Yang ke-9, perintah poligami turun dalam konteks menghindari kezaliman terhadap anak yatim wanita. Yang ke-10, ketika seorang takut tidak ada bila berpoligami sebaiknya tetap dengan monogami. Yang ke-11, menikahi wanita budak diperbolehkan dalam kasus takut tidak adil karena pemenuhan kriteria adil terhadap mereka lebih muda. Yang ke-12, semua aturan di atas semuanya bertujuan untuk menghilangi moralitas korup dalam diri orang yang beriman. Dari 12 subtema di atas, maka tema utama yang diajukan Nabi Muhammad Husain Tabatabi melalui pembacaan terhadap An-Nisa ayat 2-3 menyaran pada syariat poligami adalah bagian dari solusi Islam secara bertahap untuk mengentaskan anak yatim dipindahkan dan
keterpurukan soal ekonomi yang menyelaikan mentalitas korup dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7. Tabatabai tidak menjelaskan secara eksplisit akan pembatasan poligami, namun ia secara konsisten berbicara tentang masalah poligami dan konteks perlu adil terhadap wanita yatim. Ayat poligami yang membolehkan seorang laki-laki menikahi sampai 4 wanita pada hakikatnya hanyalah sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pemberdayaan wanita dan anak yatim. 2. Analisis skematik. Berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap skema tafsir fi Zilal Al-Quran dan tafsir Al-Mizan menunjukkan bahwa meskipun keduanya menggunakan tafsir tahlili, tetapi keduanya tidak mengikuti pada pola tafsir tahlili konvensional. Bahkan, kedua tafsir ini dapat dikatakan sebagai sebuah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, karena penafsir selalu berupaya untuk menemukan tema besar di balik ayat-ayat Al-Quran. Metode tematik ini berupaya untuk melihat suatu surat sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan sebuah tema besar yang disajikan dalam beberapa subtema yang saling terkait dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu pembacaan terhadap tafsir fi Zilal Al-Quran menunjukkan bahwa Sayyid Qutb menyusun penjelasannya dengan sistematika yang bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi penyajian ayat dalam gugus ayat 1-6. Yang kedua ada batang tubuh yang berisi langsung kepada penjelasan dan komentar. Lalu yang ketiga ada penutup yang berisi penegasan kembali akan substansi ayat-ayat yang ditafsirkan. Sedangkan Muhammad Husain Tabatabai menyusun penjelasannya terhadap ayat poligami dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi penyajian ayat 2-6. Yang kedua ada batang tubuh yang berisi fakta sejarah tentang konteks bahasa Arab abad 7, fakta sejarah tentang dakwah gradual, dan uraian penjelasan dan komentar. Lalu yang ketiga ada penutup yang berisi langsung menjelaskan ayat berikutnya. Dari kedua uraian tadi, maka dapat diketahui bahwa Sayyid Qutb dengan gugus 1-6 mengedepankan kepaling berkahan Tuhan dalam mengatur manusia dan keharusan dalam menerapkan syariat Tuhan. Sedangkan Tabatabai dengan gugus ayat 2-6 mengedepankan pentingnya aturan tentang warisan dan pernikahan dalam masyarakat. 3. Analisis semantik. Analisis semantik bertujuan untuk memahami makna lokal yang muncul dari hubungan antar kalimat dan hubungan antar preposisi dalam satu bangunan teks. Dalam analisis wacana kritis, analisis semantik ingin membongkar ada tidaknya latar yang ditampilkan oleh penulis sebagai alat untuk mempengaruhi permaknaan. Analisis ini juga berupaya melihat detail penguraian bagian mana yang diuraikan panjang lebar sehingga diduga mengarahkan pembaca pada satu permaknaan. Dalam tafsir fi Zilal Al-Quran menunjukkan bahwa Sayyid Qutb tidak menggunakan latar sebagai alat untuk mempengaruhi permaknaan. Setelah menyajikan An-Nisa ayat 1-6, ia langsung masuk ke dalam uraian dan penjelasan tentang pemahaman dan penghayatan ayat-ayat tersebut. Sedangkan Tabatabai dalam tafsir Al-Mizannya, di mana setelah menyajikan ayat 2-6, ia mengajukan latar berupa kondisi sosio-kultural dan geopolitik masyarakat Arab pada abad 7, dan latar lain berupa uraian dan fakta sejarah yang menunjukkan graduasi dakwah Islam. Secara semantik, Sayyid Qutb menggiring pembaca untuk menyadari kelemahan manusia dalam menata kehidupan mereka. Atas dasar itu, maka syariat Tuhan pada hakikatnya adalah bukti kemurahan Tuhan sekaligus kemahatauan Dia bahwa manusia tidak akan berhasil bila dibiarkan tanpa tuntunannya. Sedangkan
At-Tabatabai secara semantik melalui penggunaan latar tersebut beranggapan bahwa kasus-kasus praktis yang dialami umat Islam hendaknya diselesaikan dengan spirit ajaran Tuhan. Adapun teknik dan tata aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka manusia diberi kebebasan untuk menemukannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan mohon dibukakan pintu maaf, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.